Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berikan pujian, penyembahan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kau izinkan kami melewati hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Mungkin kesulitan ada dalam setiap kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sore ini kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan kepadamu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami memuja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini pengagungan kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
bersama-sama dengan Kau Tuhan, untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kedamaian-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, haleluya, keindahan ya Tuhan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
sudah memberikan penyembahan pujian kami Tuhan, yang terbaik dalam dari hati kami yang paling dalam Bapa. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Saatnya Tuhan kami menerima pesan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan itu berasal dari Engkau Tuhan, dan masuk ke dalam hati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang selalu setia mengikuti sesi Worship Night. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang orang-orang atau bahkan juga orang-orang percaya ketika mendengar ada berita tentang suatu kesukaran di masa-masa yang akan datang, kita sudah menjadi takut, kita sudah menjadi bimbang, dan kita menjadi cemas oleh karena berita-berita yang kita dengar. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru ketika kita menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi tidak karuan dalam kehidupan kita menjadi lemah. Itu sebabnya pada sore hari ini saya menyampaikan di dalam renungan Worship Night ini, saya beri judul dengan kunci tetap tenang menghadapi masalah. Yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-58, yaitu tentang Daud yang melawan Goliat. Satu firman Tuhan yang tidak asing buat kita semuanya. Malam hari ini saya ingin membaca ayat yang ke-45 saja. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri sekali lagi bahwa dunia firman Tuhan katakan di hari-hari yang terakhir akan terjadi masa yang sukar. Masa yang tidak pernah kita bisa prediksi sedemikian rupa, di mana dunia ini dikatakan akan terjadi resesi. Tetapi mari kita bersama-sama, apapun yang nantinya akan kita hadapi, biarlah kita belajar dari Daud. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud ini dalam menghadapi Goliat. Secara logika, secara nalar, ditinjau dari sudut manapun, Daud pasti kalah. Daud masih kecil, masih merah. Tetapi kita melihat Daud di sini, dia berkata dengan jelas, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sama sekali tidak ada kegentaran, sama sekali tidak ada ketakutan. Ya, jadi tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan raksasa Filistin itu. Nah, mengapa bisa demikian? Bagaimana Bapak Ibu, saya, kita semuanya bisa seperti Daud, tenang menghadapi masalah sebesar apapun. Dari firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 tadi, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita bisa seperti Daud tenang menghadapi masalah sebesar apapun? Yang pertama adalah sadarlah bahwa Anda jangan menghadapi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Kita tahu kekuatan kita itu seberapa. Kita ini lemah. Kalau kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi kesukaran yang akan datang ini dengan kekuatan kita, tentu saja kita pasti akan mengalami ketakutan, kita akan mengalami kelemahan. Tetapi mari kita bersama-sama seperti Daud, bagaimana Daud ini tidak menjadi takut, tidak gentar, tidak khawatir, karena dia sadar ada Tuhan yang selalu siap menopang. Dialah andalannya.
Tuhanlah andalan Daud. Jadi mari kita bersama-sama seperti Daud, kita juga punya andalan. Karena Allahnya Daud juga adalah Allah kita. Allahnya Daud sama seperti Allah kita. Yaitu Allah di atas segala Allah, dialah andalan kita. Jadi hadapi masalahmu bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Kesadaran ini penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu bahwa kita punya andalan. Kita punya sesuatu yang dapat kita andalkan, yang dapat kita jagakan dalam kehidupan kita. Satu andalan yang dikatakan seperti gunung batu yang tidak tergoyahkan. Nah, mari kita bersama-sama belajar seperti Daud, yaitu mempunyai andalan yang luar biasa itu dan dia mengandalkannya. Ketika kita sadar, ketika Anda sadar bahwa Anda punya andalan, Anda akan mengandalkannya. Sama seperti Daud. Mari kita bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kita punya persepsi, kita punya pandangan seperti Daud. Yaitu bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang dapat diandalkan. Nah, kalau kita sadar bahwa kita punya andalan, kita akan mengandalkannya. Dan Allah kita berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama biarlah kita terus menaruh pengharapan kita. Mari kita bersama di dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita sadar bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak perlu menghadapi segala persoalan dengan kekuatan kita sendiri karena kita punya andalan. Nah, mari kita andalkan andalan kita. Kalau kita tahu, kita sadar bahwa andalan kita itu memang adalah benar-benar andalan yang bisa diandalkan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita mengandalkan yang lain-lain? Mengapa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita bersama mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi mari bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Daud, tenang menghadapi masalah sebesar apapun. Sadarilah bahwa kita jangan menghadapi masalah itu dengan kekuatan sendiri. Seperti Daud mengandalkan Tuhan. Seperti Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan, aku datang dengan nama Allah yang kau tantang itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Biarlah yang pertama, ketika saudara dan saya tahu ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang siap menghadang saudara dan saya, mari kita bersama-sama, kita tahu persis, kita punya andalan. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan menghadapi segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri sehingga kita menjadi takut. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi seperti Daud, tenang menghadapi masalah persoalan yang besar. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, Mazmur 118 ayat yang ke-6. Dia berkata bahwa Tuhan ada di pihakku dan aku tidak akan takut. Lalu dilanjutkan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan ada di pihak kita, Rasul Paulus mengatakan siapa lawan kita? Siapa yang mampu untuk melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Ini penting buat saudara dan saya. Menghadapi persoalan, menghadapi ketakutan di masa-masa yang akan datang,
perlu saudara dan saya jelas-jelas mengerti, yaitu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang saudara dan saya andalkan itu Tuhan yang ada di pihak kita. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, kata Daud? Setan, dunia, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat. Tetapi kalau saudara dan saya, kita semua ada di dalam kehendak Tuhan. Kita ada di dalam rencananya Tuhan. Kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yusuf, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya, mereka-rekakannya menjadi suatu kebaikan. Maka mari kita belajar. Biarlah kita yang kedua, ketika kita tahu kita akan menghadapi persoalan, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi kesukaran. Yang kedua, tetapkan di dalam hati saudara dan saya, biarlah kita meyakini bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Bahwa manusia, setan, dan siapapun boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merekakannya menjadi suatu berkat buat saudara dan saya. Tidak mustahil, karena Dia adalah Allah yang punya rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Dia punya rancangan yang bukan rancangan yang membinasakan, tetapi Dia punya rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan berkat buat saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya tidak meyakini bahwa Tuhan yang besar itu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dipercayai oleh Daud? Kenapa kita tidak bisa mempercayakannya kepada Tuhan? Mari kita bersama-sama. Yang kedua, biarlah kita berkata, Tuhan ada di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Tuhan ada di pihakku, apakah yang dapat dibuat oleh manusia terhadap aku? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sedikit contoh. Ya, ingat ketika saudara dan saya melakukan perjalanan kemana-mana, dan saudara tidak tahu persis akan perjalanan yang saudara dan saya mau tempuh, maka kita mempercayakan perjalanan kita kepada GPS. Meskipun tidak sedikit di mana saudara harus dibuat pusing, harus dibuat bingung dengan yang namanya GPS ini. Tetapi toh saudara dan saya tetap bisa mempercayakan bahwa perjalananmu, saudara percayakannya kepada GPS. Karena ada GPS, maka saudara tidak takut menghadapi perjalanan-perjalanan di mana saudara dan saya tidak mengerti secara persis. Nah, GPS kita bisa percayai, mari kita lebih percaya lagi bahwa Tuhan kita jauh lebih hebat daripada GPS. Kita percayai Tuhan di pihak kita, maka siapa yang bisa merekakan yang jahat kepada kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Bukankah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tidak lebih besar daripada kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan berkata, ketika engkau dicobai, Dia memberikan jalan keluar. Jadi di pihak kita, Tuhan yang hebat itu bisa melakukan segala perkara. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, segala sesuatu dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Ingat, Anda bersama pribadi yang maha kuat. Kita ada bersama dengan pribadi yang maha kuat, yang maha hebat,
yang luar biasa? Adakah kuasa yang bisa menandingi dia? Api dibuat menjadi dingin dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Singa yang ganas dijadikan teman dalam kisah para Daniel di gua singa. Mati dibangkitkan. Nah, kalau perkara-perkara yang ternyata adalah suatu perkara yang sulit, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apalagi perkara-perkara yang sederhana. Sebab itu mari kita bersama untuk menjadi orang-orang percaya. Yang kedua, biarlah kita sadar dengan benar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa itu ada di pihak kita. Ini penting buat saudara dan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa seperti Daud tenang menghadapi masalah sebesar apapun. Yang ketiga, ingatlah akan Tuhan yang sudah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini yang dipegang oleh Daud. Pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang mendorong Daud untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat. Kalau dulu Tuhan menolong saya menghadapi cakar singa dan beruang, hari ini aku percaya Tuhan menolong saya menghadapi Goliat. Itu yang perlu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang membuat Daud optimis. Dia percaya, dia berani dengan gagah. Dia berkata bahwa aku datang dengan nama Allah yang engkau tantang itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa optimis bukan berarti membanggakan diri atau sombong atau takabur. Tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa Daud percaya. Nah, biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menghadapi segala persoalan, menghadapi segala tantangan, menghadapi apa-apa yang belum kita hadapi, namun itu membuat kita takut. Mari kita bersama untuk belajar percaya. Kalau dulu Tuhan sudah menolong saya, hari ini Tuhan menolong saya, besok atau masa yang belum terjadi itu, saya juga percaya seperti Daud bahwa Tuhan pasti tolong. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang berpikiran positif dan terus menaruh pengalaman-pengalaman kita di mana Tuhan menolong kita. Mari kita bersama belajar seperti Daud bahwa Daud itu selalu mengingat akan perkataan Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, sekali-kali tidak akan meninggalkan. Nah, itu saudara-saudara yang pegang. Biarlah kita memegangnya erat-erat bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya. Inilah sikap yang harus kita miliki. Ingatlah setiap pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah engkau alami. Dan kembangkan imanmu untuk percaya seperti Daud. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Bahkan besok pun Tuhan pasti tolong. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya bisa tetap tenang menghadapi mungkin ketakutan-ketakutan yang akan terjadi di dunia ini? Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Daud. Yang pertama adalah kesadaran bahwa
Daud tidak sendiri, tetapi Daud punya andalan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Mari kita juga bersama-sama bahwa kita tidak sendiri, kita punya andalan, yaitu Allah di atas segala Allah. Dia mau kita andalkan. Yang kedua, Daud berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Nah, mari kita juga bersama di dalam kehidupan kita. Kita yakini bahwa Tuhan yang sama, yaitu Tuhannya Daud, Tuhannya kita adalah Tuhan yang ada di pihak kita. Dan mari kita bersama-sama ketika kita ngerti bahwa Tuhan di pihak kita, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dibuat oleh manusia terhadap aku? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar bagaimana kita bisa seperti Daud tenang menghadapi masalah sebesar apapun. Ingatlah akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan fokus kepada Goliatmu yang besar, yang luar biasa, yang tangguh, saudara-saudara ya. Tetapi fokuslah pada Allahmu yang jauh lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang ada. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau, dan kami juga sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar seperti Daud ketika kami menghadapi hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, di mana dunia mengatakan ada persoalan, ada resesi, ada ketakutan yang terjadi. Tetapi Tuhan, kami mau percaya seperti Daud percaya kepadamu. Kami mau mengandalkan Tuhan seperti Daud mengandalkan Tuhan. Dan kami mau ingat akan setiap perkataan-perkataan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, iya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan, kami berdoa sebagai hamba-Mu, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, berdoa untuk setiap jemaat-Mu, berdoa buat kesehatan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam rumah tangga mereka, biarlah Kau berikan kedamaian, Kau berikan ketentraman, Kau berikan kesukacitaan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan selama pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang tidak menyimpang dari kebenaran. Kami berdoa Tuhan, semua Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa untuk pertumbuhan iman dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dari waktu ke waktu biarlah iman kami bertumbuh, iman mereka bertumbuh, sehingga iman mereka benar-benar bisa mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Dan hamba juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terus kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, biarlah bangsa kami terus ada di dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa dari ribuan bahkan jutaan manusia yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami berdoa Kau jangkau mereka, kami mau jangkau mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami berpisah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah berkat yang daripada Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang besar dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.